Siap misa Hari Raya Paskah. Kristus telah dibangkitkan. Iman akan kebangkitan. Injil pada pagi ini akan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1-9. Perikop ini menceritakan penampakan Kristus yang pertama kepada para wanita dan nantinya juga akan diwartakan kepada para murid. Dikisahkan di sini penulis Injil Yohanes tidak menyembunyikan kekurangan dari para rasul yang belum mengerti tentang isi kitab suci, terutama tentang soal nubuat kebangkitan. Di sini merupakan suatu pesan yang meneguhkan bagi kita semua untuk selalu membarui iman. Para murid sendiri selalu bersama Yesus pun mengalami kesulitan untuk mengerti kitab suci. Dalam perikop ini dikisahkan bahwa Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain melihat batu kubur Yesus terguling, lalu lapor pada para rasul. Petrus dan Yohanes segera datang untuk mengecek langsung ke kuburan Yesus. Yohanes yang datang lebih dahulu tidak masuk ke dalam kubur, tetapi dia percaya. Sedangkan Petrus yang datang belakangan tetapi diberi keistimewaan untuk memasuki kubur Yesus, dan dia melihat kubur itu kosong dan dia mulai percaya. Masuk dalam kubur itu adalah hak istimewa Petrus sebagai ketua dari para murid itu, dan juga menjadikan kesaksiannya bahwa Kristus telah bangkit itu menjadi sangat berwibawa karena keluar dari mulut seorang ketua. Bacaan pertama diambil dari Kisah Rasul bab 10 ayat 34a, dilanjutkan ayat 37-43. Kita telah makan minum bersama Dia yang telah dibangkitkan. Mulai minggu ini di bacaan pertama sampai nanti Pentakosta, baik dalam misa minggu ataupun misa harian, kita akan menelusuri atau menggunakan kitab Kisah Rasul. Jadi nanti sampai Pentakosta kita bisa mengkatamkan bacaan tentang Kisah Rasul. Karena setelah Kristus bangkit, yang berkarya adalah Roh Kudus di dalam diri para rasul yang nantinya membentuk gereja dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Para rasul adalah saksi dan pewarta keselamatan Kristus. Perikop pagi ini adalah berupa khotbah Petrus di rumah Kornelius, seorang perwira Roma yang berarti adalah seorang kafir atau bukan orang Yahudi. Petrus dalam penglihatannya diundang untuk datang ke rumah Kornelius dalam bimbingan Roh Kudus. Petrus tentu sebagai seorang Yahudi sejati bergumul dalam pikirannya dalam perjalanannya ketika mendatangi rumah Kornelius, seorang kafir itu. Melalui suatu penglihatan tentang pernyataan halal sampai 3 kali datang kepada Petrus yang mengkoreksi pemahaman dia sebagai seorang Yahudi tentang adanya hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Perikop ini juga menceritakan pertobatan dan penglihatan Kornelius menjadi titik balik penting bagi Petrus, pemahaman Petrus atau gereja tentang arah keselamatan.
Petrus memperoleh insight baru. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Rupanya di sini keselamatan mulai merambat keluar dari bangsa terpilih. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mazmur tanggapan dari Mazmur 118. Mazmur ini merupakan tanggapan atau yang menyatakan keadaan kita yang baru. Kini misteri kebangkitan telah tergenapi. Pada hari ini Tuhan telah bertindak, Ia menunjukkan kuasa kasih setia-Nya. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, melakukan keperkasaan, dan menjaga hidup. Perbuatan Tuhan itu akan diceritakan turun-temurun. Batu penjuru yaitu Yesus yang telah ditolak oleh orang Yahudi telah menjadi batu penjuru keselamatan. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus bab 5 ayat 6 sampai 8. Berpesta dalam kemurnian dan kebenaran. Perikop ini mau menyatakan bahwa Paskah bukan sekedar pesta lahiriah. Maka cara yang tepat merayakannya dengan membuang jauh segala bentuk keburukan dan kejahatan. Tapi merayakannya dengan roti tak beragi yang berarti kemurnian dan kebenaran. Di sini rupanya Paulus menghubungkan antara Paskah Kristus dan Paskah kita dengan Paskah Yahudi. Jika Paskah Yahudi sebagai kenangan pembebasan dari perbudakan di Mesir, maka Paskah Kristus dengan darahnya, Kristus telah memeteraikan perjanjian baru dan kekal. Selamat merayakan Hari Raya Paskah. Semoga kita dibangkitkan dan mendapatkan hidup baru karena kebangkitannya.